Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhermawan, jabatan pengawas jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan 4 aspek pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagai berikut. Dari Jaya Makmur, ada yang bisa dibantu. Ini Pak, ini dari pimpinan kami, yaitu ada yang ingin menanyakan tentang pekerjaan pemeliharaan pesawat ruas jalan Lembang Panorama Orchid Hotel. Kita ingin mengenai teknisi ingin bertanya mengenai lokasi kerja dan alamatnya di mana, serta deskripsi dari lokasi kerja tersebut seperti apa Pak? Ya, siap. Baik, mungkin bisa kami jelaskan di sini lokasi pekerjaan ini berada di wilayah Jalan Raya Lembang dan kemudian Jalan Raya Panorama dan Jalan Raya Grand Hotel di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Itu lokasinya berada di wilayah PPD 3 Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau untuk kondisi lapangannya seperti apa? Contohnya begini, secara geografis seperti apa, topologi wilayah kerjanya seperti apa, serta geologi atau cuaca di lokasi kerja yang sekarang itu seperti apa Pak gambarnya? Baik, bisa kami jelaskan. Lokasinya ini berada di daerah yang relatif datar ya Pak, di perkotaan dengan kontur yang melengkung, jadi cekung. Jadi di wilayah itu sering terjadi banjir, kemudian daerahnya sudah perkotaan sehingga di situ ramai lalu lintas dan orang. Jadi di situ wilayahnya cukup ramai. Mengenai situasi yang Bapak sampaikan tadi, secara lapangan ramai, banyak orang, mungkin lalu lintasnya juga padat mungkin ya di wilayah itu. Kami ingin mengetahui juga Pak mengenai teknis pekerjaan ya, dengan kondisi lapangan seperti Bapak sebutkan tadi, termasuk jenis material, dimensi, serta toleransi apa yang akan Bapak lakukan dan Bapak berikan masukan untuk kami sebagai penyedia jasa. Ya, jadi gambarannya ya, lokasi dengan luas panjang 5 km, ya itu dengan lapis ulang overlay satu lapis ya, ACWC 4 cm. Itu material yang Bapak butuhkan, mungkin nanti ada patching sebelumnya yang dengan agregat A, kemudian ada bahannya itu ada teakwood, ringwood, kemudian ada lapis awas ACWC-nya sendiri. Jadi itu material yang bisa kami sampaikan. Itu butuh berapa lama material dari kami? Mungkin kami kan di daerah Bandung Pak ya, menuju ke daerah sana terkait dengan situasi lalu lintas dan padatnya penduduk di wilayah itu Pak. Untuk Bapak di ANP-nya di Cagak ya Pak? Ya di Cagak. Nah, itu kebetulan dekat, itu kurang lebih beberapa jam saja bisa sampai ke lokasi, sehingga suhu dan masih bisa mencukupi untuk digelar pada lokasi yang di wilayah awal ini ya, jadi kayaknya tidak terlalu jauh. Paling sejam 2 jam mungkin ada ya Pak ya? Ya, mungkin bisa ya, bisa sampai segitu ya. Untuk mengenai kondisi lingkungan kerja sendiri Pak ya, mungkin dari Bapak sudah sedikit menjelaskan bahwa lokasi banyak padat penduduk, termasuk juga lokasi itu juga lalu lintasnya juga banyak dengan kegiatan orang yang relatif ramai gitu. Nah, untuk lebih rincinya lagi Pak, yang ditanyakan oleh pimpinan ini mengenai kondisinya seperti apa secara rincinya, dan termasuk keberadaan utilitas-utilitas yang ada di wilayah itu dengan kondisi orang yang begitu padat setelah lintas, serta jaringan transportasi ini Pak masalahnya. Karena kita juga di jaringan transportasi ini kita harus mengirimkan beberapa material ke lokasi. Nah, bisa digambarkan lebih rinci nggak Pak dari yang Bapak jelaskan? Ya, memang ini khusus ya, di wilayah Lembang ini sering terjadi banjir. Jadi untuk antisipasinya Bapak juga harus memperhatikan cuaca. Jadi pekerjaan lebih baik dikerjakan pada saat cuaca cerah. Kemudian pada siang hari itu sangat ramai, sehingga lebih baik dikerjakan pada malam hari sehingga lalu lintas tidak terlalu padat.
Kemudian Bapak bisa antisipasi juga berkoordinasi dengan Polantas setempat untuk rekayasa lalu lintas. Apabila ada alat berat Bapak bekerja, itu bisa nanti arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalur yang lain selama pekerjaan. Demikian. Jadi mungkin kita harus koordinasi juga dengan pihak kepolisian, pihak keamanan terkait untuk memperlancar pengiriman barang material. Betul. Tapi untuk jaringan transportasi sendiri Pak, ini kan mungkin banyak ya. Untuk kira-kira ya ramainya di siang hari mungkin menurut Bapak jam berapa? Di malam hari mungkin jam berapa? Jadi kita kan akan ngambil sepinya. Ya. Memang di Lembang ini sudah jadi kota ya Pak ya. Jadi lebih baik Bapak amannya itu mulai jam 11 malam, jam 11 malam atau jam 10 malam bisa lebih awal sampai menjelang subuh. Karena menjelang subuh itu aktivitas perkantoran dan sekolah sudah mulai melewati jalur tersebut, sehingga lebih amannya tadi jam 10 sampai menjelang subuh. Jadi lebih baik malam hari semua yang yang pada saat untuk overlay. Nah, mengenai ini Pak, terakhir Pak, mengenai keselamatan kerja yang K3 mungkin yang bisa disebut untuk karyawan-karyawan kami yang nanti akan bertugas di wilayah kepolisian Bapak, itu persyaratannya yang diajukan oleh instansi Bapak seperti apa? Kedua, terus penggunaan peralatan apa yang harus digunakan untuk K3 tersebut? Dan yang terakhir, ada proses evakuasi jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Jelaskan gitu Pak. memang untuk peralatan sendiri yang dibutuhkan alat berat ya Pak. Di sini untuk overlay itu dibutuhkan beberapa alat ya, seperti PTR, kemudian tandem yang harus disiapkan pada malam hari. Kemudian untuk pekerja sendiri harus disiapkan alat pelindung dirinya Pak, seperti helm, rompi, kemudian safety boot ya, jadi sepatu safety, dan alat-alat peraga pengaman jalur pekerjaan Pak. Jadi Prosedur evakuasi ini kan memang kalau melihat wilayah tadi Bapak menyebutkan dan cekungan, tapi kan hal-hal yang tidak diinginkan itu kan bisa saja terjadi. Apakah memang pertama untuk hal-hal yang tidak diinginkan ini wilayah Bapak dekat dengan masa kalau terjadi hal-hal kedua, kalau terjadi bencana yang tidak diinginkan, apa jawabannya itu? Ada nggak solusi atau pencegahan awal yang bisa dilakukan oleh tim Bapak atau koordinasi dengan tim kami supaya kami bisa bersama-sama memecahkan solusi di awal, supaya kami siap siaga untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Paling begitu Pak. ya, memang di awal kita juga sudah mempersyaratkan penyedia jasa untuk menyusun dokumen RNKK Pak, rencana keselamatan kerja, sehingga di situ sudah dijelaskan mitigasi resikonya, apa saja kemungkinan yang terjadi, dan di lokasi juga sudah tersedia banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas terdekat di Lembang, kemudian ada rumah sakitnya juga di Subang ya, itu bisa untuk menjadi rujukan jalur evakuasi para pekerja. Demikian mungkin Yang baik Pak, untuk pertanyaan yang kami jadikan di Bapak, menurut kami sudah jelas. Baik, kami sama Bapak juga yang di perusahaan. Mungkin kalau kami memiliki kesulitan, mungkin memiliki kendala, mungkin ada saatnya pimpinan kami ingin mengetahui lebih lengkap informasi dari Bapak. Mungkin ada saatnya kami akan datang ke Bapak untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana informasi ini bisa ditindaklanjuti ke depannya, dan sejauh mana mitigasi-mitigasi yang akan dilakukan oleh kami dan instansi Bapak supaya pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Itu aja Pak, paling kami akan sampaikan kepada pimpinan kami. Kalau nanti kami memiliki kesulitan atau informasi yang membutuhkan, paling kami hubungi Bapak. baik, nanti kabari saja apa informasi dan pertanyaan yang bisa kami tindak lanjuti. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Untuk pengetesan pengujian ketebalan aspal
briket aspal lapis awas ACWC yang sudah di-pouring dari lapangan seperti ini. Benda ujinya didapatkan beberapa sampel dari lapangan, titik pouring yang telah ditentukan. Kemudian ini benda uji dari lapangan, dan ini alat sigmat yang untuk mengukur ketebalan pada briket. Kita ukur ketebalan pada keempat sisi. Pertama, kita masukkan briket ke dalam alat ukur sigmat, kemudian kita catat ketebalan masing-masing sisi. Kemudian kita putar di sisi berikutnya. Kemudian sisi ketiga. Kemudian sisi keempat. Ini kita lakukan berulang pada semua sampel, sehingga kita dapat rata-rata ketebalan pada lapis perkerasan hot mix, yaitu lapis aus ACWC. Mungkin demikian penjelasan saya untuk pengukuran ketebalan briket aspal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Selamat siang. Ya. Saya mau izin laporan Pak. Ya. Terkait tadi malam itu ada kejadian Ya. kecelakaan kerja pada saat pekerjaan overlay aspal. Ya. Jadi ada pekerja yang kakinya itu terkena hot mix pada saat penggelaran di lapangan. Nah, itu mereka tidak menggunakan safety boots pada saat di lapangan. Jadi APD di lapangan juga minim, sehingga ada pekerjaan yang terjadi kecelakaan kerja. Oke. Itu kira-kira bagaimana ya Pak ya untuk solusinya di lapangan terkait hal tersebut? Baik, terima kasih atas laporan kejadiannya yang sudah ada kejadian kecelakaan kerja di lapangan. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang aturan perlindungan diri ya untuk Iya. pekerja di lapangan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena semua sistem manajemen keselamatan kerja itu sudah diatur semuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang keselamatan kerja, yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Kemudian ada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian diatur kembali oleh Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian ada SNI ISO 45001 2018 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dasar hukum ini untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kesehatan kerja, menerapkan prosedur keselamatan pada saat di lapangan, melakukan pemantauan dan evaluasi keselamatan kerja, kemudian mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kekurangan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya kejadian kecelakaan kerja pekerja di lapangan, itu seharusnya sudah merujuk kepada dokumen rencana mutu keselamatan kerja yang sudah disusun sebelumnya, sehingga dokumen itu harus menjadi acuan yang wajib kepada penyedia jasa untuk dilaksanakan, diterapkan di lapangan. Karena ini rencana mutu ini menguraikan standar mutu yang akan dicapai, kemudian metode dan pengendalian yang harus dilaksanakan di lapangan. Kemudian untuk mencegah kecelakaan kerja akibat kecelakaan maupun kesehatan di lapangan. Kemudian dalam mengurangi dampak negatif terhadap keselamatan para pekerja. Dan di sini juga seharusnya para pekerja itu dilengkapi dengan alat pelindung diri ya. Dengan peralatan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya atau risiko yang ada di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar. APD dapat membantu mencegah cedera atau penyakit akibat kerja. Seperti seharusnya pekerja itu dilengkapi dengan APD. Kalau untuk tadi kaki terkena aspal panas, seharusnya jangan pakai sendal Pak, atau jangan pakai yang terbuka, kakinya harus menggunakan
APD seperti untuk melindungi kaki itu sepatu pengaman atau safety shoes atau safety boot, sepatu buat pengaman. Kemudian rompi pengaman juga harus dipakai, sabuk pengaman. Kemudian helm untuk atau topi, kemudian untuk melindungi mata dari bahaya panas juga harus memakai kacamata, mungkin bisa dicegah untuk hal-hal seperti kejadian semalam, sehingga para pekerja dijamin keselamatan dan keamanannya dalam mungkin itu harus disosialisasikan kembali kepada para pekerja. Cuman tadi malam pekerjanya udah dibawa ke unit kesehatan terdekat. Oh sudah, alhamdulillah semalam tindakannya langsung kita bawa ke rumah sakit terdekat dan sudah ditanganin Ya, ini untuk buat tindakan awal. buat peringatan dan pelajaran saat ini, sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi kejadian yang serupa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan solusi terkait rencana keselamatan kerja. Baik. Demikian Pak. Iya, oke, nanti untuk kedepannya untuk para pekerjanya akan saya lebih awasi lebih baik lagi untuk menggunakan APD yang lengkap untuk keselamatan kerja mereka. Ya, Oke, baik Pak, mungkin untuk solusinya terima kasih banyak atas sarannya juga. Sama-sama. Saya balik lapangan dulu Pak ya. Siap. Terima kasih. Mari Pak. Ya, kritik. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Saya Agung dari TPD Baja mau mengambil laporan hasil uji yang aspal yang minggu lalu. Oke, saya cek dulu ya. Nama Pak Wijaya ya. Mungkin ini Pak, alhamdulillah ini bisa dicek dulu. Terkait ini apakah sudah betul terkait dan namanya. Luar biasa sekali Pak laporan ini. Saya memuaskan dan baru kami mendapatkan hasil yang besar. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak bisa isi lembar kuesioner di sini. Nanti bisa laporannya bisa diambil. Saya juga ya Pak ya. Ya betul Pak. Ini laporan hasil ujinya sudah dicek. Dan sudah bisa dibawa kalau sudah lengkap semua. Cukup memuaskan oke Pak. Tidak ada yang salah. Kami sudah isi. Tapi begini Pak Wawan, dan ada kritikan dari ya, untuk hasil yang bagus sedikit ya, untuk dari kami gitu, kami harus habis sedikit waktu ya untuk rasa terima kasih Pak. Maaf ada apa nih? Oh, mohon maaf. Oh ini terima kasih Pak. Jadi telah membantu perusahaan kami mempercayakan diri dan saya cukup memuaskan Pak. Ini ada sedikit Ini ya Pak Agung, dari Undang-Undang Aturan Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelenggara negara maupun polisi dilarang untuk menerima untuk gratifikasi dalam bentuk apapun, sehingga kami terpaksa tidak menerima penerimaan dalam bentuk apapun, karena akan ada sanksinya. Sanksinya itu bisa berupa sanksi administrasi, bisa penghentian sementara maupun penghentian tetap, dan bisa terkena pidana baik itu denda maupun penjara. Sehingga untuk menjaga integritas dan profesionalisme pegawai di Pemprov Jabar, kita mohon maaf dengan hormat ini mohon ini kan kita kembalikan ini kan bukan pahlawan yang cinta. Ini rasa terima kasih kami aja karena Bapak juga kan sudah membayar retribusi daerah sesuai peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023. Bapak sudah membayar sesuai dengan ketentuan yang resmi langsung ke Kakda. Kami tidak menerima apapun dari pemohon, sehingga ini mohon Bapak bawa kembali. Ya. Pak, kami jadi nggak enak Pak, Bapak selalu membantu kami, ini jadi nggak enak Pak. Ya, terima Tapi kasih. kalau memang begitu aturannya, mungkin
kami akan lebih patuh ke depannya, mungkin juga kami akan lebih profesional lagi untuk menerima hasil uji ini Pak. Ini untuk peringatan saja supaya ke depannya tidak diulangi kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.